Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M Zaka Baidar Rahman dengan NIM 2551 50600 111 Oke, saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi tema terkait politik dan hubul waton dengan judul Perang Ayat Saat Pemilu. Oke, materi ini saya presentasikan untuk dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Agama Islam. Oke, kita masuk ke studi kasus terlebih dahulu. Studi kasusnya, konteks pemilu tahun kita latar belakang pada konteks pemilu tahun 2024. Ada dua pasangan. Yang pertama pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beberapa kali mengutip ayat Al-Quran dalam pidato politik, debat maupun kampanye. Potongan video pidato tersebut kemudian viral di media sosial dan menimbulkan berbagai komentar di masyarakat. Nah, reaksi masyarakat sendiri terpecah menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Masyarakat yang beranggapan mendukung eh, kampanye tersebut dianggap sebagai bentuk penyampaian nilai moral dan religius dari pemimpin, sedangkan masyarakat yang kontra beranggapan bahwa agama dinilai digunakan untuk menarik simpati dan menggiring opini publik. Nah, kita bedah secara analisis masalah. Yang pertama, polarisasi sosial. Penggunaan ayat Al-Quran dalam pidato politik menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menganggap kutipan ayat sebagai penyampaian nilai moral. Sebagian lainnya menilai agama digunakan untuk kepentingan politik. Perbedaan ini memicu polarisasi antar pendukung. Yang kedua, media sosial memperkeruh situasi. Banyak potongan video pidato tersebar tanpa konteks yang utuh, membuat orang langsung berkomentar negatif tanpa tabayun terlebih dahulu atau mencari tahu mendalami terlebih dahulu. Fanatisme politik di ruang digital menyebabkan ujaran kebencian dan perpecahan antara masyarakat. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa di media sosial sendiri sudah marak gitu berita-berita hoax, berita-berita ujaran kebencian dan terpecah belah. Kita masuk ke investigasi dalil. Fenomena perang ayat dalam politik. Saat pemilu, agama sering dipakai untuk pilihan masyarakat. Ayat Al-Quran, hadis maupun ceramah tokoh agama digunakan untuk mendukung atau menyerang kandidat tertentu. Fenomena ini sering disebut dengan perang ayat. Yang kedua, dalil hubul waton atau cinta tanah air. Slogan hubul waton minal iman atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Salah satu dalil dari hubul waton atau cinta tanah air sendiri ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan atau hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Doa Nabi Ibrahim untuk keamanan dan kesejahteraan negeri. Fenomena perang ayat dalam pemilu terjadi ketika agama digunakan untuk menyerang lawan politik atau mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini dapat memecah persatuan dan menimbulkan fanatisme. Dalam konsep hubul waton, agama seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan untuk kepentingan politik. Politik yang sehat harus menggunakan etika, persatuan, dan adu gagasan. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, kampanye berbasis program. Utamakan kampanye berbasis program kerja dan gagasan nyata, bukan simbol agama semata. Yang kedua, dan nilai hubul waton, tanamkan nilai cinta tanah air dan persatuan dalam setiap diskusi politik. Yang ketiga, hindari sara dan provokasi. Hindari ujaran kebencian serta provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, literasi digital. Tingkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh propaganda dan hoaks. Yang kelima, agama sebagai moral. Jadikan agama sebagai sumber moral dan kedamaian, bukan alat politik praktis. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya dari berbagai fenomena di atas. Yang pertama, kasus penggunaan ayat Al-Quran dalam pidato politik oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukkan bahwa agama dan politik dapat menimbulkan pro kontra di masyarakat, terutama di media sosial. Yang kedua, penyebaran potongan video tanpa konteks juga memicu polarisasi dan perpecahan antar masyarakat. Yang ketiga, oleh karena itu, masyarakat perlu menerapkan sikap tabayun, bijak bermedia sosial, dan tetap menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pilihan politik sesuai nilai Islam, wasatiyah, dan hubul waton. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Agama Islam. Saya tutup, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.